Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yakni KD3-1, dan materi mengenai letak, luas, dan batas wilayah di Indonesia. Karena pandemi ini, jangan lupa kalau berpergian memakai masker, selalu mencuci tangan sebelum beraktivitas, dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Belajar mengenai letak, luas, dan batas wilayah di Indonesia. Apa itu luas? Luas merupakan besaran dari suatu objek berdasarkan dari hitungan yang sistematis. Sedangkan letak yakni merupakan suatu lokasi wilayah berdasarkan dari posisi di permukaan bumi. Letak wilayah Indonesia yakni dibagi menjadi dua, ada letak absolut dan letak relatif. Letak absolut atau sering disebut juga sebagai letak astronomis dapat diartikan sebagai letak wilayah secara tepat berdasarkan dudukan garis bujur dan garis lintang. Secara astronomis, wilayah Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak absolutnya adalah sebagai berikut. Wilayah Indonesia paling utara yakni 6 derajat lintang utara, yakni adalah Pulau W, dan wilayah Indonesia paling selatan yakni 11 derajat lintang selatan, yakni Pulau Dana, dan wilayah Indonesia paling timur 141 derajat bujur timur, yakni Kota Merauke, dan wilayah Indonesia paling barat yakni 95 derajat bujur timur, yakni ujung Pulau Sumatera. Pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, yakni letak lintangnya menjadikan Indonesia sebagai iklim tropis, sedangkan letak bujurnya menjadikan Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Sering disebut sebagai WIB, mempunyai selisih 7 jam lebih awal dari waktu GMT. Daerah waktu Indonesia Barat ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan bagian tengah, dan Kalimantan bagian selatan. Yang kedua yakni waktu Indonesia bagian tengah atau yang sering disebut sebagai WITA, mempunyai selisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT. Daerah waktu Indonesia Tengah ini meliputi daerah Bali, Sulawesi, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Yang terakhir yakni waktu Indonesia bagian timur atau sering disebut sebagai WIT. Yang ketiga yakni waktu Indonesia bagian timur atau yang sering disebut WIT, mempunyai selisih 9 jam lebih awal dari waktu GMT. Daerah waktu Indonesia bagian timur ini meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua yakni letak relatif. Letak relatif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada letak geografis, ada letak geologis, dan yang terakhir yakni letak geomorfologis. Yang pertama yakni letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan dari posisinya terhadap wilayah yang lain. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan di antara 2 samudera, yakni benua Asia dan benua Australia, dan terletak di 2 samudera yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di bagian utara, Indonesia ini berbatasan dengan Malaysia dengan batasan sepanjang 1.782 km, negara Singapura, negara Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Sedangkan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan yang ada di kulit dunia.
Letak geologis Indonesia ini terlihat dari beberapa sudut, yakni ada formasi geologi, keadaan batuan, dan jalur-jalur pegunungan di Indonesia. Di Indonesia sendiri terletak pada pertemuan lempeng, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik bergerak ke arah. Oleh karena itu, di Indonesia banyak terdapat gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Selain itu juga banyak terjadi gempa bumi, dan keuntungan lainnya yakni banyak barang tambang seperti batu bara, bauksit, dan minyak. Yakni letak geomorfologis. Letak geomorfologis merupakan letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. Letak geomorfologis Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, lembah, bukit, dan sebagainya. Pengaruh dari letak geomorfologis Indonesia ini di dataran rendah dan di daerah pegunungan pastinya akan berbeda, yakni komponen pengamatan yang pertama adalah mata pencarian. Di dataran rendah yakni mata pencariannya akan berbagai sektor, namun di daerah pegunungan mata pencariannya hanya sebagai petani, dan seterusnya. Luas yang kedua yakni adalah luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan yakni 5.193.252 km persegi yang terdiri atas 1.910.931 km persegi luas daratan dan 3.282.332 km persegi luas lautan. Wilayah Indonesia ini terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang pertama adalah Pulau Kalimantan dengan luas sebesar 544.150,07 km persegi. Yang kedua yakni adalah Pulau Maluku dan Pulau Papua dengan luas sebesar 494.956,85 km persegi. Yang ketiga yakni adalah Pulau Sumatera dengan luas 480.793,38 persegi. Yang keempat yakni adalah Pulau Sulawesi dengan luas 1.808. Batas wilayah merupakan suatu pemisah unit regional, geografi, fisik, sosial, budaya yang dikuasai oleh suatu negara. Pada peta, batas negara ditandai dengan kawasan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara yang berupa garis tegas di peta. Suatu negara memiliki batas wilayah berdasarkan pada perjanjian dengan negara lain. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Australia. Batas wilayah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Deklarasi Juanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan memecah bangsa, seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan wawasan Nusantara. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas dari sebelumnya hanya sekitar 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Silakan perhatikan gambar berikut ini, yakni terdapat gambar wilayah Indonesia sebelum deklarasi Juanda dan setelah deklarasi. Yang kedua yakni Konvensi Hukum Laut Internasional. Terdapat tiga jenis, yakni ada zona laut teritorial, yang kedua ada zona laut kontinen, dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 yang dihadiri oleh 160 negara, telah menyetujui konvensi yang diusulkan oleh Indonesia mengenai ZEE dengan prinsip negara kepulauan. Yang pertama yakni zona laut teritorial. Zona laut teritorial ialah
garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 20 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Yang kedua yakni zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil. Ya, dan yang ketiga yakni zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Hak atas ZEE ini adalah yang pertama, berhak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Dan yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Yang ketiga yakni batas udara teritorial. Batas udara teritorial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batas wilayah udara horizontal dan batas wilayah udara vertikal. Yang pertama, batas wilayah udara secara horizontal, yakni batas kedaulatan wilayah udara sama dengan luas wilayah negara. Sedangkan untuk negara berpantai, batas wilayahnya ditambah dengan 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Yang kedua, yakni batas wilayah udara secara vertikal. Batas wilayah udara ini masih menjadi persoalan. Hal tersebut karena belum adanya hukum umum dan internasional yang mengatur. Oleh karena itu, berbagai negara melakukan klaim secara sepihak mengenai batas wilayah udara. Sebagai contohnya, klaim negara Amerika yakni menetapkan batas setinggi 100 km, Korea Selatan menetapkan setinggi 100 sampai 110 km, Israel menetapkan setinggi 100 km, Rusia menetapkan setinggi 100 sampai 120 km, dan negara kita, negara Indonesia, menetapkan batas setinggi 110 km. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.